Pada video ini kita akan mencoba melakukan ekstraksi data hujan pada suatu wilayah. Oke, caranya adalah kita copy paste dulu kode yang akan kita gunakan, ada pada buku panduan. Oke, akan saya jelaskan kodenya satu persatu. Di bagian awal ini adalah kode untuk mengambil atau memilih satelit hujan yang akan kita gunakan. Pada video ini saya akan mencontohkan menggunakan data CIRPS pada tahun 2019 sampai 2019 saja. Kemudian berikutnya ini adalah titik di mana kita mengekstraksi data. Jadi kalau untuk mengekstraksi data hujan, sebaiknya kita gunakan feature titik dibandingkan feature area. Karena akan lebih jelas sebenarnya di mana kita mengambil data hujan tersebut. Kemudian berikutnya ini adalah untuk mengzoom ke wilayah kajian yang akan kita lakukan ekstraksi data. Nah, yang berikutnya ini adalah untuk membuat grafiknya dan juga untuk ekstraksi. Jadi nanti ketika kita eksekusi baris perintah ini, itu nanti akan muncul grafik di bagian konsol ini. Bukan di petanya tetapi di bagian konsol. Nah, ini ada perintah print. Print itu setiap perintah print itu nanti akan masuk ke dalam konsol. Kemudian yang kita print adalah chart dengan isinya adalah series dari data CIRPS tadi pada batas wilayah yang kita tentukan bernama CalTim. CalTim adalah titik di mana kita mengambil data. Apakah harus seperti ini? Boleh diganti, asalkan di sini sudah diubah ke nama yang lain. Misalnya titik 1, titik 2 tidak jadi masalah. Jadi misalnya kalau di wilayah kajian ada lebih dari satu data yang akan kita ambil informasi hujannya. Kemudian ini sum, reducer sum adalah untuk memproses data yang banyak sekali. Dalam hal ini adalah data harian untuk menjadi data yang siap kita sajikan. Jadi ini adalah jumlah hujan. Kemudian ini sudah default, memang harus seperti ini. Kemudian ini adalah judul dari chartnya, nanti bisa dilakukan perubahan, misalnya 2019 atau misalnya 2000 ke 2019. Kemudian ini adalah judul sumbu horizontal. Kemudian ini adalah judul sumbu vertikalnya. Script yang pertama ini digunakan untuk mengekstraksi data harian atau data yang menjadi cadence dari data hujan yang akan kita gunakan. Jika nanti cadence-nya adalah 1 bulan, berarti ini menampilkan data 1 bulan. Jadi sama seperti apa yang tercantum di cadence-nya setiap data yang akan kita gunakan. Terus kemudian bagian ini sebenarnya grafik yang berbeda. Jadi grafik ini itu untuk menampilkan data musiman. Jadi ini tadi adalah data harian yang nanti disusun per hari per tahun. Kemudian ini musiman, jadi nanti misalnya kita gunakan 10 tahun, nanti yang muncul cuma 360 data tetapi sudah dikompilasi dalam 10 tahun. Nanti akan kita lihat bedanya. Sama seperti yang sebelumnya tadi, ini juga perintahnya print chart, tapi DOY. DOY adalah day of years. Nah, nanti ini juga akan muncul di konsol, bukan muncul di peta.
Kemudian apa yang ditampilkan adalah data JIRPS yang sudah didefinisikan di atas. Kemudian CalTim adalah batas wilayahnya yang dalam hal ini adalah feature titik. Kemudian ini perintahnya sama, kemudian ini juga sama. Jadi yang membedakan adalah cuma di bagian ini saja. Itu pun hanya di bagian ini saja. Series atau DOY series. Gitu, tapi hasilnya akan sangat berbeda nanti. Oke, supaya hasilnya agak berbeda, ini waktunya akan saya panjangkan. Misalnya dalam waktu 2015. Jadi supaya terlihat bedanya antara yang time series dengan yang seasonality. Oke, jika sudah selesai kita setting, kita akan run. Saya tidak akan menampilkan peta karena peta ini nanti hanya menampilkan titik di mana kita melakukan pengukuran, tetapi tidak akan muncul data yang lain-lain. Ini adalah titik di mana kita melakukan pengukuran. Satu wilayah di Kalimantan Timur. Kemudian yang kita pentingkan dalam script ini adalah yang ada dalam konsol. Oke. Grafiknya sudah berhasil kita munculkan. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan hujan harian mulai dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2019. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahun data. Kemudian yang di bawah adalah menampilkan data musiman. Nah, di sini hanya ada 360 data. Tidak lebih. Meskipun kita mau menambahkan waktunya sampai 10 tahun atau 20 tahun, yang muncul di sini tetap 360 data, sedangkan di sini nanti bisa berubah jumlahnya jika kita menambah panjang waktunya. Oke, untuk bisa mendownloadnya, pertama kali kita klik tombol ini, maka akan muncul pada halaman baru. Nah, di halaman baru ini itu kita bisa melihat grafiknya lebih besar. Kemudian kita juga bisa melakukan download. Ada 3 macam. Yang pertama adalah CSV atau comma separated value. Jadi ini kita download sebagai tabel yang nanti bisa kita buka dalam Excel. Kemudian SVG dan juga PNG ini adalah tipe file berupa gambar. Nah, kita akan download CSV dan juga PNG. Yang pertama kita download dulu PNG. Nah, ini adalah downloadan gambar yang langsung bisa digunakan dalam dokumen. Jadi ini gambarnya sama persis seperti yang ada pada Google Earth Engine tadi. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak menginginkan gambar yang seperti ini, tetapi sudah diolah lebih lanjut, itu berarti ini tidak diperlukan, tetapi langsung download CSV saja. Kita download CSV. Nah, kan langsung terdownload seperti ini, kita akan coba buka datanya. Nah, ini tadi yang downloadan berupa PNG, yang ini adalah CSV.